Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan kita hari ini diambil dari Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ada sebuah tulisan di hiasan dinding yang menuliskan tentang uang begini. Uang memang bisa membeli buku, tapi tidak bisa membeli hikmat. Uang memang bisa membeli pengawal, tapi tidak bisa membeli keamanan. Uang memang bisa membeli salib, tapi tidak bisa membeli keselamatan. Uang memang bisa membeli cincin kawin, tapi tidak bisa membeli cinta. Banyak hal yang bisa dibeli dengan uang, tapi uang tidak bisa membeli semua hal. Saudaraku, uang adalah sesuatu hal yang penting dalam hidup kita. Semua orang pasti membutuhkan uang. Untuk segala keperluan kita, untuk melanjutkan hidup kita, kita pasti membutuhkan uang. Untuk membeli makanan, serta segala keperluan hidup kita, untuk membiayai sekolah anak dan lain sebagainya. Uang sangatlah penting, tapi bukan yang terpenting. Karena banyak hal yang bisa dibeli dengan uang, tapi uang tidak bisa membeli semua hal dalam hidup kita. Saudaraku, dalam Ibrani 13 ayat 5 mengatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang. Menjadi hamba uang berarti menganggap uang adalah yang terutama dalam hidup ini, serta menjadikan uang sebagai segala-galanya. Menjadi hamba uang juga berarti menganggap bahwa segala sesuatunya bisa dibeli dengan uang, dan dengan uang dapat melakukan segala hal. Semua yang ada dalam hidup ini diukur dengan uang. Jika seseorang mencintai uang lebih daripada hidupnya, dia telah menjadi hamba uang. Saudaraku, hari ini kita diingatkan kembali untuk berhati-hati dalam memakaikan apa yang ada pada kita, termasuk pemakaian uang. Kenapa orang bisa menjadi hamba uang? Tentu saja karena rasa yang kurang puas. Merasa bahwa apa yang ada dalam hidupnya belum cukup, sehingga dia akan melakukan segala hal untuk mendapatkan kepuasan itu. Selalu kurang. Dan orang yang merasa kurang puas tidak akan pernah merasa cukup. Sehingga fokusnya hanyalah kepada uang. Bagaimana supaya menghasilkan uang dengan mengabaikan hal yang lain dalam hidupnya. Saudaraku, karena selalu merasa kurang puas, akhirnya akan menjadikan kita serakah dan menjadikan uang di atas segalanya, tanpa berpikir lagi soal keluarga, sahabat, atau rasa persaudaraan apapun. Bahkan kita hanya sibuk untuk mencari uang, tapi tidak peduli dengan apa yang ada di sekitar kita.
bagaimana perasaan orang lain, apa yang sedang terjadi dengan orang lain, atau hal-hal yang lain. Karena terlalu menyibukkan dan mencari uang, akhirnya kita melupakan apa yang terpenting dalam hidup kita, memiliki kasih terhadap orang lain juga. Sehingga akhirnya dengan keserakahan yang ada, saudaraku, kita menjadi berdosa terhadap Allah kita. Saudaraku, janganlah menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Paulus mengajak kita untuk bersyukur dengan apa yang kita miliki. Bukan berarti uang tidak penting, tapi sekali lagi, uang bukan segalanya. Tuhan memberkati kita bukan hanya dengan uang yang melimpah, tapi Tuhan memberkati kita dengan segala yang baik yang disediakan Tuhan bagi kita. Kesehatan, hikmat, bahkan rasa cinta yang ada dalam hidup kita juga adalah berkat Tuhan. Terkadang meskipun kita gagal, sakit, atau bahkan hidup dalam penderitaan, itu juga adalah berkat Tuhan, supaya kita menjadi dewasa dan terus bersandar kepada penolong hidup kita. Firman Tuhan Sang Pemilik hidup, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Hal ini berarti Tuhan selalu beserta kita. Dia tidak membiarkan kita sendiri menghadapi kehidupan kita, termasuk juga dalam menghadapi kesulitan ekonomi kita. Tentunya masa pandemi saat ini membuat kita mengalami banyak hal yang juga berpengaruh dalam keadaan ekonomi kita. Penghasilan yang kurang, usaha yang tidak lancar, dan lain sebagainya. Tapi kita harus mengingat bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan terus peduli kepada kita. Yang penting adalah lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Tuhan pasti memberkati dan Tuhan pasti cukupkan. Saudaraku, Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk bisa peka terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Belajar memberi bukan hanya karena kita merasakan berlebih dalam hidup kita, tapi karena kita tahu Tuhan pasti menolong kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan kita, dengan kesadaran bahwa kita adalah sumber berkat bagi orang lain, karena Tuhan sudah memberkati kita. Dan yakinlah, ketika kita memberi dalam hidup kita, kita tidak akan pernah kekurangan. Tuhanlah sumber kekuatan kita, yang menemani dan mencukupkan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tetaplah bersyukur, berdoa, dan berharap kepadanya, Sang Pemilik hidup kita. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu dalam hidup kami. Ajar kami bersyukur dan mencukupkan apa yang ada pada kami. Jauhkanlah rasa tidak puas dan serakah yang membuat kami mencintai uang dengan berlebihan. Ajarlah kami Tuhan menjadi sumber berkat dalam hidup kami, karena kami tahu
Tuhan pasti menolong dan memampukan kami. Dalam Kristus Tuhan, Sang Pemilik hidup kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.